Halo, selamat pagi untuk siswa kami kelas 7. Adapun materi kita yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, di mana pihak sekutu menyerang wilayah Jepang yaitu dengan mengebom dua kota yang terdapat di wilayah Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan ini dibom oleh pihak sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, disinilah bangsa Indonesia berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia karena wilayah Indonesia kekosongan penjajahan. Nah, lalu bagaimana dengan BPUPKI? Nah, BPUPKI kan sudah menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Nah, dibubarkan dan diganti menjadi PPKI. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut mengenai PPKI. Nah, PPKI yaitu bahasa Jepangnya Donkuritsu Yunbi Inkai, yang kepanjangannya kepanjangan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan sih dibentuk PPKI? Nah, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Apa yang menjadi tugas PPKI? Tentu mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Inilah mengenai PPKI. Berarti PPKI bagaimana cara Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, apa yang dipersiapkan dan apa yang dibutuhkan. Nah, sementara tugas secara spesifik PPKI adalah yang pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya. Yang ketiga, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, disinilah bangsa Indonesia harus mempersiapkan dasar negara supaya nanti bangsa Indonesia setelah merdeka ada pondasinya, ada dasarnya. Ketika pondasinya kuat, ketika dasarnya kuat, maka bangsa Indonesia bisa bersatu, bisa taat akan adanya undang-undang tersebut. Nah, setelah adanya undang-undang, maka dibutuhkan juga pemimpin untuk mau memimpin negara tersebut. Maka memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya. Nah, presidennya Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, ini adalah bertujuan untuk membantu tugas pemerintahan Indonesia. Nah, inilah tugas PPKI secara spesifik. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Raziman yaitu menemui Jenderal Besar Terauchi yaitu di Dalat Dalam pertemuannya bahwa Insinyur Soekarno itu diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, PPKI beranggotakan 21 orang. Oke, kita lanjut. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Jangan lagi ditunda-tunda karena waktunya ini waktu yang sangat tepat untuk Indonesia merdeka. Nah, sebagai buktinya anggota PPKI ditambah kembali 6 orang, berarti jumlah anggota PPKI adalah 27 anggota. Nah, akhirnya Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945.
kesempatan tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, mari kita dengarkan isi teks proklamasi dalam video tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, dilakukanlah sidang pertama PPKI yang isi sidangnya adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah membentuk komite. Nah, inilah materi kita hari ini. Semoga anak didik kami bisa memahami dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih.